Halo teman-teman, selamat datang di video kami, di video PBL kelompok 4. Jadi pada kesempatan kali ini, kami kelompok 4 itu berisikan 6 orang akan membahas tentang 3 komponen utama yang ada di laporan keuangan. Jadi sebelum kita masuk ke 3 komponen utama tadi, mari kita berkenalan dulu sama apa itu laporan keuangan. Jadi laporan keuangan merupakan laporan yang dibuat secara interim, bulanan, dan secara anual, tahunan oleh perusahaan. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk mengetahui kondisi kas, aset, liabilitas, dan ekuitas. Dan tentunya laporan keuangan ini dibuat agar perusahaan, ownernya ini tahu kondisi akan asetnya, bagaimana asetnya berjalan, bagaimana mendapatkan keuntungan, ataupun kita bisa bilang profitabilitas. Oke, di sini ada 3 komponen utama. Yang pertama itu ada income statement atau laporan laba rugi. Di sini kebetulan saya yang menjelaskan bagian income statement. Jadi, perlu teman-teman tahu, income statement atau laporan laba rugi merupakan suatu laporan yang menyajikan kondisi keuntungan maupun loss, kerugian perusahaan. Jadi di laporan keuangan ini, laporan laba rugi ini itu ada 2 kemungkinan, ada rugi atau enggak, ada profit atau untung. Jadi di sini berisikan 3 komponen utama, yaitu yang pertama ada pendapatan. Pendapatan ini bisa bervariasi tergantung apakah perusahaan memiliki sumber pendapatan yang lain, tapi biasanya ya pendapatan biasa, bisa pendapatan giro, pendapatan bunga, maupun pendapatan lain-lain. Terus ada beban. Beban ini bisa beban yang berat maupun beban yang ringan. Contohnya beban yang berat itu ya biaya overhead kalau perusahaannya manufaktur. Kalau perusahaannya itu jasa, itu ya paling cuma seperti bayar listrik dan gaji karyawan. Dan yang ketiga, ini adalah hasil daripada akumulasi kita terhadap 2 hal yang tadi, yaitu pendapatan dan beban, expense. Jadi yang ketiga ini adalah net income atau pendapatan bersih. Jadi pendapatan bersih ini dihasilkan dari pengurangan pendapatan dengan beban. Jadi ya begitulah kondisi ataupun arus yang ada di income statement atau laporan laba rugi. Sekian. Yang kedua adalah return earnings statement atau laporan laba ditahan. Laporan laba ditahan adalah laporan yang menunjukkan perubahan saldo ekuitas pemilik perusahaan selama periode tertentu. Perubahan dapat terjadi karena laba ditahan, pembayaran dividen, atau transaksi lain yang mempengaruhi ekuitas. Laporan ini disajikan setelah laporan laba rugi karena laba bersih atau rugi operasi bersih untuk periode berjalan harus dilaporkan dalam laporan ekuitas pemilik. Beberapa transaksi yang dapat mempengaruhi ekuitas pemilik meliputi investasi awal, pendapatan dan pengeluaran yang menghasilkan laba bersih untuk periode berjalan, dan penarikan pribadi oleh pemilik yang disebut sebagai pengeluaran. Ekuitas pemilik meningkat jika ada investasi tambahan oleh pemilik dan perusahaan menghasilkan keuntungan. Sebaliknya, ekuitas pemilik menurun jika pemilik menarik aset perusahaan untuk penggunaan pribadi dan perusahaan mengeluarkan biaya untuk keperluan pribadi. Yang ketiga adalah Statement of Financial Position atau laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan adalah laporan yang menunjukkan aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan selama periode tertentu. Total aset, kewajiban, dan ekuitas harus sama. Laporan posisi keuangan umumnya digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang kesehatan keuangan perusahaan, mengidentifikasi kewajiban, menilai kinerja keuangan, dan membantu dalam pengambilan keputusan. Nah, sekarang kita masuk pada tujuan laporan keuangan. Yang pertama, untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan. Laporan keuangan memberikan kita gambaran bagaimana kondisi ekonomi perusahaan. Dengan membaca laporan ini, pemilik dan para investor dapat mengetahui kondisi perusahaan apakah sedang baik atau dalam masalah. Informasi seperti jumlah aset, utang, laba, dan arus kas membantu menilai kemampuan perusahaan untuk bertahan, berkembang, dan memenuhi kewajibannya. Yang kedua, membantu mengambil keputusan. Data yang ada pada laporan keuangan menjadi dasar untuk menentukan rencana dan strategis bisnis di masa depan.
Manajemen dapat menentukan apakah perlu menambah modal, mengurangi biaya, memperluas bisnis, atau melakukan efisiensi tertentu. Keputusan yang dibuat akan lebih tepat karena didukung oleh laporan keuangan yang akurat dan yang pastinya terukur. Selanjutnya, tujuan yang ketiga yaitu untuk memenuhi kewajiban pajak. Laporan keuangan juga berfungsi sebagai dasar untuk menghitung dan melaporkan pajak kepada pemerintah. Dengan adanya catatan transaksi yang lengkap dan tertata, perusahaan dapat menentukan jumlah pajak yang sesuai dan tepat secara aturan perpajakan. Selain itu, laporan keuangan membantu menghindari kesalahan hitung pajak yang dapat menimbulkan sanksi di kemudian hari. Dan tujuan yang keempat yaitu untuk menarik minat investor dan kreditor. Investor dan kreditor akan melihat laporan keuangan dan menilai apakah perusahaan layak diberi modal atau pinjaman. Melalui laporan tersebut, mereka akan menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, membayar utang, dan mengelola asetnya. Laporan keuangan yang sehat, transparan, dan konsisten dapat meningkatkan kepercayaan pihak luar dan membuka peluang pendanaan yang lebih besar. Baiklah, di sini yang pertama ada laporan laba rugi. Untuk membuat laporan laba rugi untuk bisnis jasa, Anda cukup memulai dengan menuliskan beberapa banyak uang yang perusahaan Anda peroleh dari jasanya. Kemudian, daftarkan semua pengeluaran seperti gaji, sewa, utilitas, dan perlengkapan. Setelah itu, kurangi pengeluaran dari pendapatan untuk melihat berapa banyak keuntungan yang sebenarnya diperoleh oleh bisnis tersebut. Jika ada item tambahan seperti pendapatan bunga atau beban bunga, cukup tambahkan saja. Angka akhir yang Anda dapatkan adalah laba bersih yang akan memberitahukan apakah perusahaan memperoleh keuntungan atau tidak. Selanjutnya, pada slide ini kita akan membahas tentang laporan laba ditahan. Pada awal periode, perusahaan membawa laba di tahun sebelum-sebelumnya sepanjang periode pelaporan. Bisnis menghasilkan pendapatan tentunya yang berkontribusi pada peningkatan jumlah total yang tersedia untuk ditahan selama periode yang sama. Perusahaan juga mendistribusikan dividen kepada pemegang sahamnya, sehingga mengurangi laba yang ditahan. Setelah mempertimbangkan pendapatan saat ini, laba ditahan yang dihasilkan, dan dividen yang dibayarkan, perusahaan mengakhiri periode dengan saldo laba ditahan yang telah diperbarui yang mencerminkan keahlian keuangan dan kinerja keseluruhan selama bertahun-tahun. Selanjutnya yang ketiga adalah laporan posisi keuangan. Dan pada slide terakhir ini, kita telah membahas tentang laporan posisi keuangan. Pada akhir periode pelaporan, posisi keuangan perusahaan diringkas melalui aset, kewajiban, dan ekuitasnya. Aset mewakili sumber daya yang dikendalikan perusahaan, sedangkan kewajiban mencerminkan kewajibannya. Bagian ekuitas menunjukkan sisa kepemilikan pemilik setelah semua kewajiban dipertimbangkan. Bersama-sama, elemen-elemen ini memberikan gambaran singkat tentang kesehatan keuangan perusahaan secara keseluruhan pada akhir periode.